Selamat pagi anak-anak ibu semuanya kelas 9. Apa kabar kalian semua? Senang rasanya mengetahui bahwa kalian masih tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti proses pembelajaran jarak jauh kita, ya. Maka dari itu kita pantas bersyukur kepada Tuhan karena berkat dan perlindungannya atas hidup kita. Sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak ibu yang ibu sayangi, hari ini kita melanjutkan kembali pelajaran kita, kelanjutan dari materi sebelumnya yang telah kalian pelajari tentang bangun ruang sisi lengkung yang terdiri dari bola, kerucut, dan tabung. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang masalah atau soal-soal cerita yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung, yaitu bola, kerucut, dan tabung yang langsung kita sentuh atau kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara menghitung luas permukaan, menghitung volume dari ketiga bangun ruang ini. Baiklah, kita lanjutkan untuk materi hari ini, yaitu masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Kompetensi dasar untuk pembelajaran kita hari ini adalah KD 47, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung, maka kalian diharapkan yang pertama mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume bangun ruang sisi lengkung. Nah, baiklah, kita langsung saja ke pokok materinya, ya. Contoh masalah yang pertama, kalian boleh baca pada slide yang sudah ibu sediakan. Mohon baca dengan cermat agar tahu permasalahan, dan saya akan mengarahkan kalian untuk langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, dalam masalah ini kita akan menentukan yang pertama volume dari drum, ya. Kemudian nanti akan kita ubah menjadi harga, ya, berapa banyak minyak dalam drum, lalu berapa harganya, itu pokok permasalahannya. Nah, untuk menentukan volume dalam satuan liter, maka sebaiknya ubah satuan yang ada pada soal dalam satuan desimeter. Kemudian kita akan gunakan rumus volume tabung karena drumnya berbentuk tabung, ya. Dalam soal diketahui diameter drumnya adalah 60 cm. Berarti
jari-jarinya adalah 30 cm, kita ubah menjadi 3 desimeter. Tinggi drumnya adalah 120 cm. Nah, kita ubah ke desimeter adalah 12 desimeter. Nah, volume tabung dapat dihitung dengan rumus pi R kuadrat T. Tinggal masukkan saja nilai-nilainya. Nilai pi 3,14, kemudian R-nya 3, kemudian T-nya 12. Jadi 3,14 kali 3 pangkat 2 kali 12 diperoleh hasil 339,12 desimeter kubik, sama dengan 339,12 liter. Karena 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, ya. Nah, sekarang kita ubah isi minyak dalam drum menjadi harga, ya. Tadi diketahui harga 1 liter minyak adalah Rp7.800, maka harga minyak seluruhnya dalam drum adalah 339,12 kali Rp7.800. Hasilnya adalah Rp2.645.136. Masalah yang kedua, yes, diberikan sebuah tandon air berbentuk tabung dalam keadaan kosong. Jari-jari tandon 1 meter dan tingginya 1,2 meter. Nah, lalu tandon akan diisi dengan air dari keran yang memiliki debit 628 liter per menit. Yang menjadi permasalahannya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tandon hingga terisi air dengan penuh. Itu permasalahannya, ya. Nah, dalam masalah ini kita bisa tentukan yang diketahui adalah jari-jari 1 meter atau 10 desimeter, tinggi 1,2 meter atau 12 desimeter. Nah, karena debit air berkaitan dengan volume atau isi, maka kita gunakan rumus volume, yaitu volume tabung, karena tandonnya berbentuk tabung, ya. Volume tabung adalah pi R kuadrat T. Kita tinggal masukkan nilai-nilainya, di mana pi 3,14, R 10 dan T 12. Maka diperoleh 3,14 kali 10 kali 10 kali 12. Hasilnya adalah 3.768 desimeter kubik atau 3.768 liter, ya. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tandon hingga penuh dengan menggunakan keran tadi adalah volume tandon dibagi dengan debit air keran. Berarti nilainya adalah 3.768 bagi 628, hasilnya adalah 6 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi tandon hingga terisi air penuh adalah 6 menit. Masalah yang ketiga, di sini disediakan tabung berisi air 3/4 bagiannya, ya, dengan ukuran tabung jari-jari 14 cm dan tinggi 28 cm. Kemudian ada bola akan dimasukkan ke dalam
tabung yang berisi air tadi. Ada 6 bola yang akan dimasukkan ya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah berapa banyak volume air yang tumpah dari dalam tabung. Itu pokok permasalahannya. Nah, dalam permasalahan ini ketahuilah bahwa volume air yang tumpah dari tabung adalah sama dengan jumlah volume ke-6 bola dan air yang ada dalam tabung dikurangi dengan volume tabung kalau terisi penuh ya. Nah, jadi kita menggunakan rumus volume bola dan rumus volume tabung ya. Nah, jadi volume air yang tumpah dari tabung adalah 6 kali volume bola tambah 3/4 dari volume tabung, kita kurangi dengan volume tabung ya, sehingga hasilnya adalah 6 kali volume bola ya dikurangi dengan 1/4 volume tabung. Nah, ketika kita lakukan penyederhanaan dari 3/4 dikurang 1 volume tabung penuh, maka tinggal 1/4-nya ya, tinggal 1/4-nya. Itu makanya volume air yang tumpah adalah 6 kali volume bola dikurangi 1/4 volume tabung. Hasilnya adalah 6 kali 4/3 PR kubik ya, kurangi dengan 1/4 PR kuadrat T. Karena jari-jari bola dengan tabung berbeda ya. Jari-jari bolanya tadi adalah 7 cm, jadi kita tinggal masukkan saja. Nah, kalau disederhanakan lebih awal maka diperoleh hasilnya adalah 8 PR pangkat 3 kurang 1/4 PR kuadrat T untuk tabung. Jadi hasilnya 8 kali 22/7 kali 7 pangkat 3 kurangi 1/4 dari 22/7 kali 14 kuadrat kali 28. Hasilnya 8.624 kurang 4.312. Hasil akhir adalah 4.312 cm ya. Jadi volume air yang tumpah dari tabung adalah 4.312 cm kubik ya. Selanjutnya masalah yang keempat ya. Di sini ada peluru berbentuk gabungan tabung dan kerucut ya, dimana ukuran jari-jari tabungnya 30 cm, tinggi tabung 60 cm, tinggi kerucutnya 40 cm, dan garis pelukisnya 50 cm. Kita akan menentukan luas permukaan dari peluru tersebut ya. Nah, karena bangunnya merupakan gabungan dari tabung tanpa tutup. Kenapa tanpa tutup? Karena tutupnya adalah kerucut itu ya. Kemudian kerucut dengan tanpa alas, karena alasnya adalah tabung. Nah, jadi kita cari luas masing-masing, kemudian nanti akan kita jumlahkan. Nah, yang pertama kita mencari luas permukaan tabung tanpa tutup. Rumusnya adalah 2πRT tambah PR kuadrat. Nah, tinggal masukkan ukuran-ukurannya sehingga diperoleh luas tabung tanpa tutupnya adalah 14.130 cm kuadrat. Nah, yang kedua, luas selimut kerucut adalah PRS. Masukkan nilai P, R, dan S-nya, maka diperoleh luas
selimut kerucut adalah 4.710 cm². Nah, sekarang kita jumlahkan keduanya. Itulah luas bangun atau luas pelurunya adalah 14.130 tambah 4.710 diperoleh hasil akhir 18.840 cm². Baiklah, kita masuk ke masalah yang kelima. Nah, di sini ada sebuah kap lampu yang merupakan irisan atau potongan dari kerucut. Coba kalian perhatikan gambarnya ya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah jika diameter atas 12 cm, diameter bawah 30 cm, hitung luas permukaan kap lampu ya. Nah, berarti dari gambar ini kita bisa lihat kalau kap lampunya adalah irisan dari selimut kerucut ya. Nah, coba perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, kalau kita sederhanakan gambar dari kap lampu itu ke gambar 2 dimensi seperti pada gambar yang Ibu sediakan ya, mirip dengan segitiga ya. Oke, nah perhatikan gambarnya, sketsanya kita sederhanakan. Nah, kita akan menentukan nilai X dengan menggunakan konsep kesebangunan ya. X itu tadi adalah garis pelukis kerucut bagian atas, yang atas ya. Oke, nah gunakan konsep kesebangunan di mana 12 banding 30 sama dengan X banding X tambah 15 ya. Kita lakukan perkalian silang, maka diperoleh ya 12 kali X tambah 15 sama dengan 30 kali X. Lalu dengan sifat distributif kita peroleh 12X tambah 180 sama dengan 30X. Maka 180 sama dengan 30X kurang 12, 180 sama dengan 18X. Didapat nilai X-nya adalah 10 cm. Nah, jadi luas kap lampu sama dengan luas selimut kerucut besar kurangi luas selimut kerucut kecil. Kita tinggal masukkan ya. Jari-jari kerucut besar tadi adalah 30 ya. Kemudian 30 bagi 2 karena diameternya adalah 30. Jadi jari-jarinya 15. Kemudian garis pelukisnya, garis pelukis dari kerucut besarnya adalah 10 tambah 15 ya. Oke, kemudian jari-jari kerucut kecilnya adalah 6 dan garis pelukis kerucut kecilnya adalah 10 tadi ya. Kita tinggal masukkan, maka diperoleh 1177,5 dikurangi dengan 188,4. Hasil akhir adalah 989,1 cm². Jadi luas kap lampu adalah 989,1 cm². Nah, masalah yang terakhir adalah contoh yang ke-6. Kalian bisa perhatikan pokok masalahnya dan langkah-langkah penyelesaiannya ya. Tidak perlu lagi Bu jabarkan sedetail itu, kalian bisa perhatikan dengan baik supaya kalian memahaminya. Nah, ternyata belajar matematika itu asik ya nak. Kalau ada kemauan pasti kamu bisa ya. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat dan tetap jaga kesehatan.
mengikuti protokol kesehatan, yakni rajin mencuci tangan, pakai masker saat bepergian, konsumsi makanan yang padat gizi, dan jangan lupa selalu berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.